Pernahkah kamu sadar, sistem universitas modern tempat kamu kuliah sekarang ternyata berevolusi persis seperti organisme bersel satu yang bermutasi? Bayangkan sebuah sel tunggal yang hidup mandiri di lautan purba, berevolusi selama jutaan tahun menjadi organisme multiseluler yang sangat kompleks. Institusi pendidikan tinggi yang kita kenal saat ini tidak muncul begitu saja dalam semalam. Mereka adalah hasil dari proses evolusi panjang yang luar biasa, berawal dari struktur yang paling sederhana hingga akhirnya membentuk ekosistem raksasa yang menjadi pusat peradaban manusia. Mari kita telusuri anatomi sejarah ini. Pada masa awal peradaban manusia, pendidikan berfungsi layaknya organisme uniseluler. Kita bisa melihatnya pada sosok guru tunggal di zaman kuno, seperti filsuf Yunani di bawah pohon zaitun, atau seorang guru spiritual di padepokan kuno. Mereka adalah sel tunggal yang mandiri. Organisme pendidikan purba ini menyerap informasi dari lingkungannya, memprosesnya sendiri, dan meneruskannya secara langsung kepada sekelompok kecil murid yang berada di sekitarnya. Tidak ada sistem yang rumit, tidak ada pembagian tugas administratif, hanya satu inti sel yang mengendalikan seluruh proses metabolisme pengetahuan. Namun, dalam biologi, organisme bersel satu memiliki batasan ukuran fisik yang sangat ketat. Jika sebuah sel tumbuh terlalu besar, rasio luas permukaan terhadap volumenya tidak lagi seimbang, membuatnya gagal menyerap nutrisi yang cukup untuk bertahan hidup. Hal yang sama terjadi pada pendidikan zaman kuno. Seiring berkembangnya peradaban dan meledaknya jumlah pengetahuan manusia mengenai matematika, astronomi, sastra, dan filsafat, seorang guru tunggal tidak lagi mampu menguasai atau mengajarkan semuanya. Inti sel pengetahuan ini mencapai batas kapasitas maksimalnya. Mutasi besar pun menjadi suatu kebutuhan mutlak. Untuk mengatasi keterbatasan ini, alam selalu memiliki solusi yang elegan, yaitu membentuk koloni. Jutaan tahun yang lalu, sel-sel tunggal mulai hidup berkelompok untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Dalam sejarah manusia, proses agregasi ini terjadi ketika para pemikir, teolog, dan ilmuwan mulai berkumpul di pusat-pusat peradaban. Di biara-biara Eropa atau di madrasah-madrasah megah pada era keemasan Islam, para intelektual ini mulai berbagi sumber daya, perpustakaan, dan ide. Mereka belum menjadi organisme yang menyatu sepenuhnya, melainkan sebuah koloni sel yang saling menguntungkan satu sama lain demi kelestarian ilmu. Kemudian, terjadilah lompatan evolusi yang paling revolusioner, mirip dengan teori simbiogenesis, di mana satu sel menelan sel lain untuk membentuk mitokondria. Dalam dunia pendidikan, fakultas-fakultas kuno seperti hukum, kedokteran, dan teologi yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri mulai melebur ke dalam satu membran institusi yang sama. Mereka menyadari bahwa dengan bergabung di bawah satu payung pelindung, mereka bisa menghasilkan energi intelektual yang jauh lebih besar. Peleburan ini memicu kelahiran entitas baru yang benar-benar mengubah jalannya sejarah. Kemudian, terjadilah lompatan evolusi yang paling revolusioner, mirip dengan teori simbiogenesis, di mana satu sel menelan sel lain untuk membentuk mitokondria. Dalam dunia pendidikan, fakultas-fakultas kuno seperti hukum, kedokteran, dan teologi yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri mulai melebur ke dalam satu membran institusi yang sama. Mereka menyadari bahwa dengan bergabung di bawah satu payung pelindung, mereka bisa menghasilkan energi intelektual yang jauh lebih besar. Peleburan ini memicu kelahiran entitas baru yang benar-benar mengubah jalannya sejarah. Inilah momen kelahiran organisme multiseluler pertama di dunia pendidikan, yaitu institusi universitas. Institusi kuno seperti Al-Qarawiyyin di Maroko atau Universitas Bologna di Italia adalah nenek moyang dari semua perguruan tinggi modern. Mereka tidak lagi berupa koloni yang longgar, melainkan sebuah organisme utuh dengan aturan, struktur, dan identitas tersendiri. Sama seperti organisme multiseluler yang memiliki DNA sebagai cetak biru kehidupan, universitas awal ini mulai menetapkan kurikulum standar, gelar akademik, dan pedoman kelulusan yang menjadi kode genetik dasar bagi sistem pendidikan generasi selanjutnya. Kunci kesuksesan organisme multiseluler adalah diferensiasi sel. Sebuah sel punca akan berubah wujud menjadi sel jantung, sel kulit, atau sel otak, masing-masing dengan fungsi yang sangat spesifik. Universitas berevolusi dengan cara yang identik. Tidak ada lagi orang yang belajar segala hal secara acak. Fakultas dan departemen mulai terbentuk sebagai organ-organ khusus. Ada organ yang fokus membedah anatomi tubuh manusia,
Ada yang mengkalkulasi pergerakan bintang, dan ada yang melestarikan karya sastra. Setiap departemen memiliki tugas unik demi kelangsungan hidup seluruh organisme universitas. Sebuah organisme besar membutuhkan sistem peredaran darah untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke setiap sudut tubuhnya. Dalam anatomi universitas, sistem sirkulasi ini diwakili oleh perpustakaan, naskah akademik, dan sirkulasi buku. Perpustakaan menjadi jantung berdetak yang memompa informasi ke seluruh fakultas. Ketika sebuah penemuan baru tercipta di salah satu laboratorium, jurnal dan buku akan mengalirkan pengetahuan tersebut ke departemen lain, memastikan seluruh duhu universitas tetap hidup, sehat, dan tersuplai oleh ide-ide segar yang mencegahnya dari kematian intelektual. Evolusi biologi mencatat peristiwa ledakan Kambrium, masa di mana keanekaragaman makhluk hidup meningkat drastis secara tiba-tiba. Universitas mengalami ledakan evolusionernya sendiri ketika mesin cetak ditemukan. Sebelumnya, reproduksi pengetahuan sangat lambat karena harus disalin menggunakan tangan. Mesin cetak berfungsi seperti mutasi genetik pemacu kecepatan replikasi. Tiba-tiba, buku-buku teks dapat diproduksi secara massal. Kurikulum menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, mempercepat spesialisasi ilmu pengetahuan, dan menciptakan ratusan cabang ilmu baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh umat manusia. Organisme yang semakin kompleks mulai mengembangkan sistem saraf pusat untuk berkomunikasi antar bagian tubuh. Memasuki era Renaissance dan pencerahan, universitas-universitas di berbagai negara mulai membentuk jaringan saraf yang saling terhubung. Mereka saling mengirim surat, bertukar ilmuwan, dan mengadakan perdebatan jarak jauh yang dikenal sebagai Republik Surat. Jaringan komunikasi antar universitas ini berfungsi layaknya sinapsis di dalam otak global. Ketika satu universitas mendapatkan rangsangan intelektual atau penemuan baru, impuls listrik pengetahuan itu akan seketika merambat ke seluruh penjuru peradaban. Lingkungan di luar terus berubah, dan alam memaksa semua makhluk hidup untuk beradaptasi atau punah. Saat revolusi industri melanda dunia dengan mesin uap dan pabrik baja, masyarakat membutuhkan teknologi baru, bukan sekadar filsafat abstrak. Universitas harus bermutasi lagi. Inilah masa di mana model universitas riset modern lahir di Jerman. Organisme ini tidak lagi hanya pasif menyerap pengetahuan lama, tetapi mulai secara agresif memproduksi penemuan-penemuan baru. Universitas menjadi mesin pabrik intelektual yang memompa tenaga ahli untuk menggerakkan roda peradaban industri. Jika kita membelah satu sel eukariotik, kita akan menemukan berbagai organel super canggih seperti ribosom dan retikulum endoplasma. Dalam biologi universitas modern, organel-organel canggih ini mengambil bentuk laboratorium penelitian berskala tinggi. Mulai dari reaktor nuklir mini, observatorium astronomi, hingga pusat komputasi super. Laboratorium ini merupakan mesin internal yang memecah materi mentah semesta menjadi kalori pengetahuan. Tanpa laboratorium khusus ini, universitas akan kehilangan kemampuan untuk mencerna fenomena alam yang rumit, menjadikannya organisme yang kelaparan di tengah melimpahnya misteri sains. Setiap organisme yang hidup di alam liar terancam oleh berbagai macam parasit, bakteri, dan virus patogen. Dalam dunia gagasan, virus-virus berbahaya ini mengambil wujud pseudosains, informasi palsu, dan kebohongan akademis. Oleh karena itu, universitas berevolusi mengembangkan sistem kekebalan tubuh yang sangat kuat, yang kita sebut sebagai tinjauan sejawat atau metode ulasan ilmiah. Setiap kali ada teori baru yang mencoba masuk ke dalam tubuh pengetahuan, sistem imun akademik ini akan menyerang, menguji, dan membedah teori tersebut tanpa ampun untuk memastikan hanya kebenaran empiris yang bertahan. Kelangsungan hidup sebuah spesies sangat bergantung pada kemampuannya untuk bereproduksi. Universitas melakukan proses ini persis seperti pembelahan sel atau mitosis. Sebuah perguruan tinggi induk yang sudah terlalu padat atau ingin menyebarkan pengaruhnya akan membelah dirinya dengan cara mendirikan kampus cabang di negara atau kota lain. Cetak biru DNA kurikulumnya diduplikasi dengan sempurna, tradisi akademiknya disalin, dan struktur organisasinya diwariskan kepada entitas baru tersebut. Melalui reproduksi tanpa henti ini, sistem pendidikan tinggi memastikan keberlangsungan garis keturunannya melintasi berbagai benua. Di alam liar, organisme seringkali menjalin simbiosis mutualisme dengan spesies lain agar bisa berkembang biak lebih baik. Universitas modern menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hidup terisolasi di dalam menara gading.
mereka mulai menjalin hubungan simbiosis dengan dunia luar, yaitu dengan industri, perusahaan teknologi, dan pemerintah. Universitas menyuplai tenaga kerja cerdas dan hasil riset yang berharga, sementara industri membalasnya dengan menyuntikkan nutrisi finansial raksasa berupa dana hibah dan fasilitas. Ini adalah kemitraan ekologis yang sangat menguntungkan kedua belah pihak dalam mempertahankan ekosistem. Evolusi ini akhirnya melahirkan sesuatu yang luar biasa besar yang bisa kita sebut sebagai superorganisme akademik. Universitas negeri modern atau mega kampus hari ini tidak lagi sekedar tempat belajar, melainkan ekosistem raksasa mandiri. Mereka memiliki rumah sakit sendiri, sistem kepolisian sendiri, pembangkit energi, jaringan transportasi, dan perumahan yang dihuni puluhan ribu manusia. Sama seperti tubuh manusia yang tersusun dari triliunan sel yang bekerja dalam harmoni, mega universitas beroperasi melalui koordinasi rumit antara mahasiswa, profesor, staf, dan alumni dari berbagai latar belakang. Namun, tekanan alam untuk terus berevolusi belum berakhir. Memasuki abad ke-21, muncul kondisi lingkungan baru yang sangat ekstrim, yaitu era digital dan internet. Lingkungan baru ini memaksa struktur anatomi fisik universitas untuk kembali bermutasi. Organisme kampus yang sebelumnya terikat pada ruang dan batu bata, kini mulai mengembangkan organ virtual. Ruang kelas bermutasi menjadi ruang tatap muka digital. Interaksi fisik digantikan oleh transfer paket data super cepat. Organisme ini perlahan melepaskan keterbatasan bentuk fisiknya, berubah menjadi entitas yang hidup di dua alam berbeda sekaligus. Dengan adanya kursus daring berskala besar, anatomi universitas menyebar layaknya spora jamur yang terbawa angin ke seluruh permukaan bumi. Sekarang, mahasiswa tidak perlu lagi berada di satu lokasi geografis yang sama untuk menjadi bagian dari organisme tersebut. Jutaan manusia dari berbagai benua terhubung ke satu peladen utama, menyerap materi yang sama secara bersamaan. Universitas bukan lagi entitas multiseluler yang hidup di satu habitat lokal terbatas, melainkan sedang dalam proses berevolusi secara agresif menjadi satu jaringan otak global yang menyelimuti seluruh planet. Dan hari ini, kita berada di ambang mutasi biologi digital berikutnya. Universitas modern kini harus bersimbiosis dengan kecerdasan buatan. Sama seperti manusia prasejarah yang menemukan api untuk memasak makanannya agar kapasitas otaknya membesar, integrasi kecerdasan buatan dalam pendidikan adalah asisten evolusi yang akan mengakselerasi pemrosesan data secara radikal. Profesor menggunakan algoritma untuk menganalisis jutaan jurnal. Mahasiswa memanfaatkannya untuk memecahkan kode. Sistem buatan ini menjadi organ pendamping baru, sebuah korteks prefrontal tambahan eksternal bagi otak universitas untuk memecahkan masalah kompleks yang di luar kapasitas alami. Dalam sejarah evolusi biologi yang panjang, spesies yang gagal beradaptasi dengan lingkungan baru dipastikan akan menghadapi kepunahan massal, layaknya dinosaurus di masa lalu. Begitu pula dengan institusi perguruan tinggi saat ini. Universitas yang menolak untuk bermutasi, yang bersikeras mempertahankan anatomi birokrasi tua dan mengabaikan kemajuan teknologi modern, secara perlahan akan mengering dan menjadi fosil sejarah. Hanya mereka yang fleksibel, yang bersedia menumbuhkan organ-organ baru dan mengubah struktur kurikulumnya dengan sangat cepat, yang akan terus bertahan hidup dan mendominasi rantai makanan pendidikan di masa depan. Lalu, apa langkah evolusi selanjutnya untuk institusi ini? Sangat mungkin bahwa dalam beberapa dekade ke depan, institusi akademik tidak akan lagi murni bersifat biologis atau sekadar sekumpulan gedung semen buatan manusia. Mereka akan berevolusi menjadi organisme hibridasi bertingkat tinggi, sebuah entitas super di mana batas antara pendidik manusia dan kecerdasan komputasi menghilang sepenuhnya. Pengalaman belajar akan langsung dikirim ke antarmuka saraf para mahasiswa. Kita bukan lagi murid yang duduk di ruang kelas, tetapi sel-sel syaraf aktif yang mencolokkan diri kita langsung ke aliran darah pengetahuan. Jika kita mencoba memikirkannya dari sudut pandang kosmik yang jauh lebih luas, universitas sejatinya adalah organ indera yang diciptakan oleh alam semesta untuk mengamati dirinya sendiri. Kita memulai perjalanan evolusioner ini dari organisme sel tunggal, dari sekadar manusia purba yang mencoba bertahan hidup dari pemangsa. Melalui serangkaian evolusi kolaboratif berabad-abad, umat manusia membangun teleskop raksasa, pemercepat partikel mikroskopis, dan institusi superkompleks.
Universitas adalah puncak dari kesadaran biologis, sebuah mata raksasa bionik yang menatap balik ke hamparan bintang untuk memahami asal-muasal kehidupan ini. Jadi, saat kamu melangkah masuk melewati gerbang kampusmu atau membuka layar komputer untuk kelas daringmu esok hari, ingatlah selalu bahwa kamu bukanlah sekedar pelajar biasa. Kamu adalah molekul sangat penting yang berpartisipasi aktif dalam organisme hidup tertua dan paling mutakhir yang pernah diciptakan oleh peradaban manusia. Sebuah organisme agung yang terus bernafas, membelah diri, bermutasi, dan berevolusi melawan ancaman ketidaktahuan. Sistem universitas modern adalah bukti nyata bahwa ketika unit-unit kecil memutuskan bersatu, mereka menciptakan entitas raksasa yang menerangi alam semesta. Teruslah belajar dan bantu evolusi ini.